Bidzatid dengan perempuan yang punya agama, perempuan yang agamis, taat agama. Taribat yadaka, berlumuran debu apa kedua tanganmu, berlumuran debu apa kedua tanganmu. Artinya kamu menjadi miskin kalau engkau tidak mendapatkan itu. Muttafaqun alaih ma'a baqiyatis sab'ati, beserta sisanya perawi-perawi yang 7. Artinya ada 4 hal yang menjadi motif seseorang memilih calon jodohnya. Ada 4 hal yang menjadi motivasi, menjadi pendorong orang untuk memilih perempuan sebagai istrinya, yaitu karena hartanya, karena nasabnya, misalnya keturunan darah biru, karena kecantikannya dan karena agamanya. Artinya seseorang mencari calon jodoh karena hartanya itu boleh, mencari calon istri karena dia punya keturunan darah biru misalnya itu boleh. Demikian pula mencari perempuan yang cantik juga boleh. Apalagi mencari calon istri yang taat beragama. Itu adalah istri yang ideal. Akan tetapi mencari yang ideal itu tidak ada. Kadang-kadang ada orang cantik tapi miskin, ada kaya tapi jelek misalnya. Akan tetapi itu semua tidak menjamin keberlangsungan hubungan suami istri dalam keadaan harmonis. Satu-satunya yang bisa menjamin kehidupan rumah tangga yang harmonis adalah dirinya itu. Oleh karena itu, carilah perempuan yang taat agama, yang agamis, yang baik akhlaknya. Kalau engkau tidak dapatkan itu, kamu rugi. Itu karibat yadaka. Harta tak bisa dijadikan jaminan, nasab tak bisa dijadikan jaminan, kecantikan juga tak bisa dijadikan jaminan. Wa anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annan nabiyah, bahwa sesungguhnya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ada siapa Nabi, idza rafa'a insana, idza rafa'a, apabila mendoakan orang semoga harmonis, ini rafa'a. Idza rafa'a insanan, apabila Nabi mendoakan manusia agar supaya harmonis. Idza tazawwaja
Sesungguhnya tidak ada perbedaan antara suka dan duka kalau selalu mendapatkan berkah. Suka berkah, duka berkah, ada bedanya. Daripada suka tak berkah, lebih baik duka tapi berkah. Dan semoga kalian oleh Allah dikumpulkan dalam kebaikan. Jadi fi khairin, dikumpulkan di dalam kebaikan, rukun dalam kebaikan. Rukun itu belum tentu lebih baik daripada tidak rukun, karena kadang-kadang tak rukun justru lebih baik. Rukun yang baik itu kalau rukun dalam kebaikan. Rukun dalam kebaikan. Kalau rukun dalam ketidakbaikan, suami istri sama-sama malingnya misalnya, itu rukun dalam ketidakbaikan. Lebih baik tak rukun. Yang suami cenderung kepada kebaikan, sang istri cenderung kepada kejelekan, akhirnya tak harmonis. Lebih baik daripada rukun dalam ketidakbaikan. Kan ada istilah korupsi berjamaah kan rukun itu rukun dalam ketidakbaikan. Jadi wa jama'a bainakuma fi khairin. Rawahu Ahmadu, meriwayatkan kepada hadis itu siapa Imam Ahmad, wal arba'atu dan al arba'ah, wa sahhahu dan mensahihkan kepada hadis itu At-Tirmidzi, siapa At-Tirmidzi, wa Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Khuzaimah, wa Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, berkata siapa Abdullah bin Mas'ud, allamana, mengajarkan kepada kami Rasulullah, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan apa? At-tasahhud, akan tasahhud. Rasulullah mengajarkan kepada kami tasahhud. Tasahhud ini maksudnya adalah khutbah. Maksudnya adalah khutbah, atau yang dimaksud tasahhud adalah kalimat-kalimat yang mengandung tauhid. Rasulullah mengajarkan kepada kami tasahhud fil hajati, di dalam memenuhi hajat, yaitu innal hamdalillah dan seterusnya ini. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini sunnah dibaca sebagai khutbah nikah. Akad nikah sunnah didahului dengan khutbah. Khutbah yang diajarkan langsung oleh Rasulullah kepada Ibnu Mas'ud dan para sahabat ya ini. Tapi kemudian ditambah-tambah oleh para ulama. Wa yaqra'u salasa ayatin, dan disunah, dan dia membaca 3 ayat. Biasanya yang dibaca ayat itu ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha, dan seterusnya itu. Satunya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rawahu Ahmadu,
kepada hadis itu siapa Imam Ahmad wal arba'atu dan al arba'ah, wa hasanahu dan menghasankan kepada hadis itu At-Tirmidzi siapa At-Tirmidzi, wal Hakim dan al Hakim. Jadi disunnatkan membaca khutbah ini di dalam nikah maupun untuk khutbah-khutbah yang lain. Hukumnya menurut jumhur adalah sunnah baca khutbah. Wa an Jabirin dan dari Jabir, qala berkata siapa Jabir, qala Rasulullah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza khataba ahadukumul mar'ata fa in istata'a an yanzura minha ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al. Idza khataba ahadukum al mar'ata, apabila meminang siapa salah seorang daripadamu akan perempuan, fa in istata'a, maka jikalau mampu atau bisa siapa ahadukum, mampu atau bisa an yanzura melihat minha dari perempuan itu, melihat ilama kepada sesuatu, yad'u yang mendorong apa mahu kepada ahad, mendorong ila nikahiha untuk mengawini perempuan itu, falyaf'al, maka hendaklah dia melakukan. Artinya bila mana seseorang berminat kepada seorang perempuan untuk dijadikan calon istrinya, sebisa mungkin diusahakan dia bisa melihat perempuan itu yang kira-kira bisa mendorong dia untuk terus melanjutkan sampai jenjang pernikahan. Artinya disunnahkan melihat dulu perempuan itu, biar tidak seperti membeli kucing di dalam karung, katanya orang. Pertanyaannya, bagian mana saja yang boleh dilihat? Pada umumnya para ulama membatasi kebolehan itu hanya dua tempat, wajah dan kedua tangan. Wajah dan kedua tangan sudah bisa mewakili yang lain-lain. Tidak perlu melihat betisnya, tak perlu melihat perutnya, cukup wajahnya dan kedua tangan. Kalau wajahnya cocok, tangannya cocok, insya Allah yang lain cocok. Dan melihat ini tidak boleh berulang-ulang, satu kali saja. Satu kali saja. Rawahu Ahmaduh meriwayatkan kepada hadis itu siapa Imam Ahmad, wa Abu Dawud dan Abu Dawud, wa rijaluhu, adapun rijalnya perawi-perawinya hadis itu thiqatun adalah orang-orang kepercayaan, wa sahhahu al-Hakim dan mensahihkan kepada hadis itu siapa al-Hakim. Walahu syahidun, dan ialah bagi hadis tersebut syahidun, adapun syahid. Artinya ada hadis senada diriwayatkan melalui jalur yang lain, itu namanya syahid. Inda Tirmidzi, pada At-Tirmidzi, wan Nasa'i dan An-Nasa'i, Anil Mughirah
Wa inda Ibnu Majah, dan pada Ibnu Majah, wa Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban, min hadithi Muhammad bin Maslamah, dari hadisnya Muhammad bin Maslamah. Wa li Muslimin, dan ialah bagi Imam Muslim, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna nabiyya, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin tazawwaja imra'atan, Kanjeng Nabi bersabda kepada seorang laki-laki yang hendak mengawini perempuan. Kepada orang itu Nabi bertanya, anazarta ilaiha, apakah engkau telah memandang, melihat kepada perempuan itu? Qala, menjawab siapa rajul, laki-laki itu menjawab, la, tidak, aku tak melihatnya. Qala, bersabda siapa Nabi, izhab fanzur ilaiha, pergilah kamu ke sana, lalu hendaklah kamu melihat perempuan itu. Lihat dulu, jangan-jangan kotor gitu maksudnya. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan dari Ibnu